Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bu Susatri Odeyani selaku dosen pengampu mata kuliah termometeorologi. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang thermodynamic of stainless steel making. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Felix Kamalin Dianes dengan NPM 333417026 dengan rekan saya. Kenalkan, nama saya Ahmad Faisal Rafif dengan NPM 3334190038. Berikut merupakan outline yang akan kami bahas, yaitu ada introduction, thermodynamic in AOD, conclusion, serta referensi. Apa itu steel making? Steel making adalah proses untuk memproduksi baja dengan bahan baku biji besi maupun scrap. Dalam pembuatan baja, slag atau kotoran seperti nitrogen, sulfur, silikon, fosfor, maupun kandungan karbon yang berlebih akan dikeluarkan dari bahan baku besi yang akan menghasilkan sebuah besi cor atau yang disebut pig iron. Dan dengan menambahkan elemen paduan seperti nikel, mangan, kromium, maupun vanadium ditambahkan untuk menghasilkan nilai dari sifat mekanik dari baja tersebut. Apa yang membedakan steel making maupun iron making? Pembuatan besi dan juga baja dalam prosesnya hampir sama. Yang membedakan kedua proses tersebut yaitu saat proses smelting, di mana hasil logam cair yang disebut besi cor atau pig iron yang akan dipadukan dengan unsur lain. Karena besi murni tidak akan bisa digunakan untuk aplikasi teknik karena sifat mekaniknya yang tidak baik. Untuk itu, besi harus dipadukan dengan unsur lain. Unsur lain yang paling dominan fungsinya adalah karbon. Nah, baja sendiri merupakan paduan dari besi dan karbon, di mana kandungan karbon antara 0,05 sampai 2% keseluruhannya. Berikut ini video tentang proses AOD. Dari mana datangnya slag agregat? Slag agregat adalah produk sampingan yang dibentuk khusus untuk menghilangkan unsur non-esensial. AOD steel slag dihasilkan selama produksi stainless steel. Stainless steel dari EAF diolah lebih jauh untuk menghasilkan stainless steel dengan grade yang berbeda. Lalu ini video tentang pembuatan stainless steel dengan EAF. Dimasukkan scrap ke furnace. Furnace ditutup dan elektroda dinyalakan melelehkan scrap tersebut. Kemudian ditambahkan kapur, batu bara, flux, dan scrap tambahan. Kemudian elektroda dimasukkan kembali dan oksigen ditambahkan pada lelehan baja. Lalu slag dibuang. Kemudian lelehan baja dimasukkan ke AOD. Di langkah pertama, dekarburasi. Di sini mengontrol jatuh oksigen, argon, dan nitrogen ditambahkan untuk menghilangkan karbon dari logam. Kemudian langkah kedua, reduksi atau pengurangan. Di sini menambahkan paduan yang dibuat untuk menghasilkan kualitas yang berbeda dari baja stainless steel. Lalu step ketiga, reduction. Penambahan kapur ditambah untuk menghilangkan elemen non-esensial dari baja ke dalam slag. Slag cair yang diolah lebih lanjut untuk mencegah debu pada agregat. Jeda baja AOD cair terperangkap dan dibiarkan dingin. Lalu slag cair diberi jalan dari tungku yang dikirim ke dalam lubang. Di sini dia didinginkan secara alami dengan bantuan semprotan air. Kemudian setelah dingin, ditimbun dan siap di crushing dan screening. AOD yang ditimbun kemudian dihancurkan dan disaring pada variasi ukuran dan produksi yang berbeda. Thermodynamic in AOD. Proses pembuatan pig iron diawali dengan menggunakan electric arc furnace. Electric arc furnace merupakan salah satu tungku yang digunakan untuk peleburan DRI atau scrap, di mana peleburan itu menggunakan busur listrik yang diproduksi melalui dua elektroda, di mana temperatur busur plasma tersebut hingga mencapai 6000 derajat Celcius. Feednya yaitu steel scrap dengan kandungan 18% Cr
dan 8% nikel. Kemudian lime, dolomit, FeSi, dan antrasit. Kemudian masukkan ke dalam EAF dan dilakukan pemanasan secara tidak langsung. Pemanasan itu terjadi karena dua elektroda tanpa kontak dengan feed material. Panas kemudian ditransfer oleh radiasi dan konveksi. Dua elektrodanya akan menghasilkan busur listrik yang akan melelehkan feed tersebut. Kemudian hasilnya berupa crude steel dan carry over slag dimasukkan ke dalam transfer ladle. Setelah itu dimasukkan ke dalam AOD converter. Kemudian hasil dari transfer ladle tersebut yang berupa crude steel dan carry over slag dimasukkan ke dalam AOD converter. AOD atau Argon Oxygen Decarburation merupakan furnace yang digunakan untuk menurunkan tekanan parsial gas karbon monoksida dengan menginjeksikan argon atau nitrogen ke dalam proses. Jadi oksigen dan argon dimasukkan ke dalam AOD converter tersebut. Kemudian dimasukkan FeSi, fly ash briquette, dan water lime briquettes dalam bentuk briquette. Itu kemudian hasilnya akan berupa off gas, AOD dust, stainless steel, serta AOD slag. Pada proses AOD, oksigen dihembuskan pada keadaan atmosferik ke dalam vessel melalui top lens yang mempunyai prinsip hampir sama dengan LD converter. Kemudian, nitrogen atau argon dihembuskan melalui tuyur yang dipasang di bagian bawah AOD untuk mengurangi tekanan parsial gas karbon monoksida dan untuk meminimalkan oksidasi dari kromium. Selain itu, untuk mempercepat proses dekarburasi, oksigen juga dihembuskan melalui tuyur, di mana saat awal oksigen dihembuskan baik melalui top lens ataupun tuyur. Jumlah oksigen dari tuyur akan dikurangi perlahan-lahan. Setelah kandungan karbon yang diinginkan tercapai, oksigen dihentikan, diaduk dengan argon beberapa saat, kemudian ditambahkan flux untuk membentuk terak yang membaik yang dapat digunakan untuk proses desulfurisasi. Setelah proses pemurnian dilakukan di AOD converter, lelehan baja kemudian dibawa ke ladle string atau ladle furnace untuk dilakukan proses Dinamika dalam AOD proses. Aktivitas untuk CR3 O4 adalah 1, lalu dimasukkan ke dalam persamaan K1 sama dengan PCO pangkat 4 dikali HCR pangkat 3 dibagi HC pangkat 4. Kemudian menjadi 4 log HC sama dengan 3 log HCR ditambah 4 log PCO dikurang log K1 sama dengan 4 log WC tambah 4 log FC sama dengan 3 log WCR ditambah 3 log FCR ditambah 4 log PCO kurang log K1. Kemudian persamaan tersebut dipermudah oleh Hilty dan Caveney menjadi log WCR per WC sama dengan min 13.800 per T ditambah 8,76 dikurang 0,925 PCO. Pada suhu 1825 derajat, setelah dilakukan penambahan 0,03% karbon, terjadi peningkatan jumlah persen kromium menjadi 10%. Kemudian pada temperatur 1800 derajat dengan penambahan karbon 0,04%, terjadi penambahan persen kromium sebanyak 13%. Kemudian pada suhu 1775 derajat dilakukan penambahan karbon 0,05% karbon, penambahan kromium menjadi 17%, dan setiap penambahan karbonnya akan menurunkan setiap penambahan karbonnya akan menurunkan temperatur dari kromium tersebut dan menambahkan persen kromium yang akan ditambahkan. Persen kromium pada karbon yang baik yaitu sekitar 13%. Apabila jumlah kromium berlebihan dapat menurunkan ketangguhan baja, membuatnya terlalu keras dan mudah retak. Jadi dibutuhkan unsur kromium yang pas pada baja agar dia tidak mengalami agar tidak cepat terjadinya korosi. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu untuk menghasilkan stainless steel digunakan proses AOD converter.
yaitu dengan menambahkan oksigen dan argon ke dalam AOD converter, dan dilakukan penambahan kromium untuk mencegah stainless steel terkorosi, di mana semakin banyak karbon yang ditambahkan maka temperatur dari kromiumnya akan semakin turun. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam presentasi kami. Terima kasih telah menonton presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.